Halo teman-teman, hari ini kita mau lihat perumahan Alana Hills. Perumahan yang kalau teman-teman beli untuk invest sangat bagus dan pasti untung. Nah, pasti teman-teman sudah pernah lihat kan iklan-iklan seperti ini di media-media. Nah, sebelum kita mulai lihat aksesnya ya. Ini adalah video perjalanan saya dari pintu masuk tol Tambak Sumur atau tol Pondok Chandra buat teman-teman yang mungkin lebih familiar dengan Pondok Chandra ya. Dan kita mulai berangkat dari jam 10. Nah, kita lihat seberapa panjang perjalanannya dari pintu masuk tol Tambak Sumur sampai perumahan ini ya. Perjalanannya sepanjang apa? Kita nikmati perjalanannya. Dan betul teman-teman, perumahan ini berada di lokasi di Driorejo. Dan nanti di bagian tengah-tengah video saya akan jelasin kenapa harga di tempat ini di Alana Hills itu termasuk sangat murah. Tapi sebelumnya ini kita sudah sampai ya. Jadi lokasinya seperti ini. Dan kalau kita melihat jam, sebentar, jalannya rada bergoyang teman-teman. Oke, kalau kita ngelihat jam, kita sampainya pada pukul 10.30. Jadi persis 30 menit ya. Dan seperti ini area lahannya, seperti yang bisa dilihat. Dan betul rumah ini inden ya, dan inden nggak lama teman-teman, 1 tahun. Nah, kita jangan berlama-lama lagi, kita langsung ke penjelasannya aja ya. Kenapa Alana Hills ini bagus untuk invest teman-teman. Oke, jadi langsung kita buat perhitungan harganya ya. Ini adalah asumsi saya sebagai agent, dan harga resmi dari developer belum keluar pastinya ya teman-teman. Cuman asumsi saya untuk tipe terkecilnya harga cash itu berada di kisaran angka 250 atau 260. Saya ngomong 250 aja ya biar kerasanya enak. Dan harga KPR ada di 280 sampai 290 juta. Nah, untuk menghitung tanah untuk invest kita harus tahu harga tanahnya teman-teman. Dan untuk menghitung tanah itu adalah kita harus tahu harga bangunannya terlebih dahulu. Jadi kita harus menyelidiki harga bangunan berapa, baru kita ngitung harga tanah, baru kita compare dengan tanah-tanah atau perumahan di sekitar Alana ini. Nah, kita harus tahu dulu harga bangunan. Untuk yang beli tanah aja tentu saja harga bangunannya Rp0 ya teman-teman. Nggak mungkin kalau beli tanah aja terus kita hargain harga bangunan, kan nggak mungkin. Yang pasti untuk tanah Rp0 dan kita mulai biasanya di angka 1-2 juta per meter. Itu kalau bangunan lama atau rusak. Nah, bangunan lama atau rusak ini definisinya kayak gimana? Biasanya temboknya kelihatan retak atau mulai pelamirnya mulai mengelupas ya, kelihatan biasanya. Nah, itu kita sebut bangunan lama atau rusak biasanya. Nah, terus lanjut untuk harga di angka 3-4 juta per meter. Itu untuk bangunan baru atau standar. Kadang bisa disebut bangunan lama juga, cuman yang cukup bertahan atau berkualitas ya. Cuman kalau biasanya developer itu angkanya di 3-4, tergantung developer bangunnya seperti apa. Cuman untuk Alana ini kita sebut di angka 3 juta aja ya. Soalnya ya perumahan harga 200 kita nggak bisa hargain mahal-mahal. Dan terus ada untuk 5-10 juta untuk bangunan mewah. Kenapa range harganya beda jauh banget dari yang 1-2, 3-4? Karena untuk bangunan mewah memang kelasnya beda ya teman-teman. Contoh, kan ada lantai marmer, ada lantai granit, mungkin ada di atas-atasnya lagi. Bahkan mungkin kalau lantainya dikasih emas harganya bisa lebih dari 10 juta ya. Jadi untuk bangunan mewah memang tergantung ownernya yang mau buat rumahnya semewah apa. Jadi memang harga range-nya bisa tinggi banget sampai mahal sekali gitu. Jadi untuk range-nya kita angka 5-10 juta untuk bangunan mewah. Cuman kita fokus ke Alana Hills saja. Kita ngomongin di angka 3 juta per meter ya untuk bangunannya. Nah, oke, kita langsung mulai hitung-hitungannya aja ya. Nah, ukuran rumah Alana Hills ini buat teman-teman yang nggak tahu, tipe terkecil saya dengar-dengar info itu luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 6x10, berarti 60 meter persegi. Biasanya kalau di bangunan ini berarti luas bangunannya 6x10 ya.
Nah, tadi asumsi kita kan harga cash 250, mungkin 260, tapi kita angkanya 250 aja. Bangunannya 36 dan kita kalikan 3 juta, teman-teman. Yang tadi kita omongin. Bangunannya kita asumsikan 3 juta, itu total hasilnya 108 juta. Nah, kita sudah tahu harga bangunan nih. Nah, rumusnya adalah harga jual, harga cash tadi 250 dikurangin harga bangunan yang kita udah ketemu 108 juta, dan itu kita ketemu harga tanahnya. Langsung kita hitung ya. Harga 250 dikurangi 108 sama dengan 142 juta. Dan ini kita udah ketemu harga tanahnya. Nah, sekarang kita pertanyaannya adalah berapa harga tanah per meter? Nah, berarti 142 juta ini dibagi 60 ya. Keluar 23,667 juta per meter. Kita buletin aja angkanya biar lebih gampang ngomongnya. Jadi 2,37 juta per meter. Ya. Jadi untuk kisarannya segitu ya. Dan biaya KPR-nya 280 juta. Nah, kita langsung hitung. Ini asumsi juga ya, mungkin 290 juta teman-teman. Belum tentu 280. Nah, kita ngomong bagusnya aja 280. Bangunannya 36 kali 3 108. Rumusnya kayak tadi, harga jual kurangi harga bangunan sama dengan harga tanah. 280 kurangi 108 keluar 172 juta, itu berarti harga tanahnya untuk biaya KPR ini. Dan dibagi 60 jadi 2,866667 juta per meter. Kita buletin aja angkanya jadi 2,87 juta per meter. Nah, dari angka ini kita sudah bisa compare, teman-teman. Nah, kita langsung bisa compare. Nah, saya sudah buat tabelnya untuk menjelaskan compare-nya ya, teman-teman. Kita lihat tabelnya. Ini adalah perbandingan harga Alana Hills dengan perumahan-perumahan di sekitarnya. Jadi saya sudah ada beberapa perumahan, cuman saya nggak nyebut merek ya, soalnya kan nggak enak sama perumahan-perumahan itu. Ada yang masih penjualan juga, ada yang masih ya seperti itu. Jadi kita langsung lihat. Kalau kita lihat di sini ada perumahan A, B, C, D dan Alana Hills tentu saja. Luas bangunannya sedikit bervariasi. Ada yang 3672, ada yang luas bangunannya 36, rata-rata luas bangunan 36, tapi ada yang luas tanahnya 72, ada yang luas tanahnya 65, dan C, D dan Alana Hills luas tanahnya 60. Nah, harga cashnya rata-rata mereka keluarin price list nggak ada harga cash ya, cuman Alana Hills infonya ada harga cash, dan kita ngomongnya harga cash perkiraan 250, mungkin 260, mungkin 240, kita nggak tahu, cuman perkiraan 250 aja. Dan harga KPR-nya seperti demikian, ada yang 450, 415, 365, 280, dan Alana Hills perkiraan kita juga 280 juta. Untuk bangunan, teman-teman, perumahan A dan perumahan B itu saya lihat memang di lokasi kualitas bangunannya kelihatan lebih bagus, makanya saya hargain 3,5 juta. Jadi saya nggak cheating, mau dihargain 4 juta aja juga bisa, cuman kelihatannya nggak sampai sebagus itu sampai kita perlu hargain 4 juta sih. Nah, untuk perumahan C, D, dan Alana Hills kelihatannya bakal setara kualitas bangunannya, jadi angkanya 3 juta. Dan saya hitung biaya tanahnya, kelihatan dari situ. Harganya perumahan A 4,5, perumahan B 4,45, perumahan C 4,28, perumahan D 2,87 juta per meter, dan Alana Hills ada di angka untuk harga cash 250 asumsinya ya. Dia ada di angka 2,37 juta per meter, yang which is berarti dia itu yang termurah di perumahan sekitar, teman-teman. Hebat banget ya. Dan untuk harga KPR-nya mungkin 2,87 juta per meter, kalau harga KPR-nya bakal di angka 280. Kalau 285 atau 290 mungkin sedikit berbeda ya. Cuman itu pun sudah termasuk yang termurah. Nah, kalau kita jual lagi, kita bisa langsung kasih compare seperti ini ke mungkin buyer pembeli rumah teman-teman yang teman-teman sudah beli. Nah, kita langsung bisa kasih compare-nya bahwa di Alana Hills ini harganya itu udah lebih murah daripada yang lain. Jadi hitungannya sudah pasti teman-teman yang beli itu sudah untung. Dan untuk suratnya saya juga tulis di sini, perumahan A SHM, sisanya SHGB. Dan saya mau jelaskan ke teman-teman nih, kenapa
perumahan-perumahan ini keluarin surat HGB. Pasti nih banyak teman-teman yang bertanya-tanya juga kan, kenapa surat yang dikeluarkan adalah HGB? Kenapa nggak SHM kayak perumahan A? Nah, karena itu saya mau nambahin penjelasan ini untuk masalah SHGB dan SHM teman-teman. Memang SHM statusnya lebih tinggi. Cuman ada alasan kenapa developer seringkali mengeluarkan surat SHGB, dan SHGB itu completely aman, completely safe teman-teman. Nah, saya jelaskan di sini SHGB itu apa sih dan baik nggak sih? Saya langsung buka aja ya. Nah, saya ini ambil dari internet teman-teman. Jadi saya itu nggak ngaco ya. Jadi saya ada websitenya, ada resminya. Jadi teman-teman bisa search sendiri. Saya tulis SHGB apa bisa jadi SHM. Nah, kalau teman-teman lihat di sini langsung ada keluar linknya yang paling atas. Saya langsung buka link ini aja teman-teman biar jelas ya. Kita langsung next ya. Nah, di link ini itu ada langsung penjelasannya. Ini cermati.com atau artikel mengurus status hak guna bangunan rumah menjadi hak milik ya. Langsung ada, jadi bisa langsung dicek. Nah, di sini itu langsung ada di blok warna kuning. Anda perlu merasa lega karena kepemilikan properti dengan 100 sertifikat HGB bisa Anda tingkatkan menjadi sertifikat hak milik. Jadi kalau teman-teman beli surat HGB, itu pasti bisa jadi SHM teman-teman, jangan takut. Jadi ada beberapa yang pikir HGB itu nggak bisa naik dan sebagainya, pasti bisa naik. Nah, terus di bagian bawah lagi, ini penjelasannya ya teman-teman. Kenapa developer itu mengeluarkan perumahan dengan rumahnya status suratnya itu HGB bukan SHM. Nah, di sini ada penjelasannya teman-teman. Nah, saya blok warna biru ya. Kita baca bareng-bareng. Tanah dengan sertifikat HGB juga diperoleh dari pembelian rumah baru kepada developer. Nah, seperti developer Alana ini, kita belinya dengan sertifikat HGB ya. Karena developer adalah badan hukum yang tidak diperbolehkan memiliki tanah dengan status hak milik. Nah, itu dia teman-teman. Karena developer adalah PT atau organisasi, mereka itu bukan perorangan. Nah, kalau seperti teman-teman beli, nah itu kan nanti atas nama teman-teman. Nah, kalau sudah atas nama teman-teman, berarti sudah perorangan toh. Nah, kalau sudah perorangan, baru bisa menjadi SHM atau surat sertifikat hak milik secara perorangan. Nah, di sini juga dijelaskan, walaupun pada awalnya developer membeli tanah dengan SHM dari masyarakat, dalam prosesnya tanah dengan status SHM tersebut harus diturunkan dulu hanya menjadi HGB. Baru dilakukan jual beli dan balik nama ke atas developer. Nah, jadi teman-teman, dari developer sendiri itu mereka kalau beli surat SHM dari orang lain itu bahkan harus diturunkan ke HGB dulu agar bisa dibeli dan dipakai oleh developer untuk dibangun lagi menjadi perumahan, menjadi komersial dan lain sebagainya. Jadi untuk PT-PT atau developer itu mereka itu harus pegang suratnya itu HGB. Dan ini adalah alasan kenapa developer banyak yang jual surat HGB teman-teman, bukan SHM. Bukan karena developer nggak mau jual surat SHM, cuman memang secara legal itu harusnya dari developer memang mengeluarkan suratnya HGB karena mereka hanya boleh pegang HGB. Cuman nggak apa-apa teman-teman, tenang aja, di Alana Hills developernya juga mau menyediakan jasa atau biaya peningkatan jasa untuk peningkatan HGB ke SHM, dan biayanya dari developer adalah 3 juta rupiah. Kalau teman-teman tetap bersikeras harus jadi SHM, sebenarnya HGB itu surat yang baik kok teman-teman, maksudnya nggak buruk gitu loh. Nanti ketika teman-teman serah terima, bahkan suratnya HGB selama 20 tahun ke depan itu juga belum perlu perpanjangan, karena HGB bisa perpanjangan itu setelah biasanya 20 atau 25 tahun. Jadi selama itu teman-teman pegang surat HGB juga nggak ada masalah. Cuman kalau teman-teman tetap kepingin megang SHM, dan menurut saya nggak salah ya, pegang surat SHM itu adalah surat tertinggi. Nah, bisa langsung meningkatkan ke developer dan biayanya 3 juta rupiah gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman
Untuk investasi di Alana Hills ini, saya jamin tidak akan rugi deh. Secara harga, soalnya harga tanah itu udah yang termurah dari sekitarnya. Kalau perbandingin, kita masih memperbandingkan dengan sekitarnya ya. Dan untuk secara developer, Alana Hills ini terjamin soalnya sudah banyak perumahan yang dia bangun, dan ini salah satu contohnya teman-teman. Ini Alana Tambak Rejo. Dan seperti ini tempatnya, lokasinya, jalannya, dan di bagian tengah-tengah ini ada fasilitas, ada tempat bermain playground anak-anak outdoor, terus itu ada kolam renang gitu ya. Jadi sudah terjamin secara kualitas bangunan dan lain sebagainya sudah pernah dibangun oleh Alana, tim PT Tumerus Jaya. Jadi kalau saya bilang secara kualitas sudah terjamin. Ya, kemungkinan video kali ini gitu aja teman-teman, soalnya ini menitnya udah panjang banget. Mohon maaf untuk kali ini videonya panjang banget. Cuman untuk membagi ilmu aja ke teman-teman, sharing ilmu aja. Jadi sekian untuk video kali ini, terima kasih buat yang mau nonton. Dan untuk teman-teman jangan lupa klik like kalau kalian suka dengan video ini, dan klik subscribe kalau kalian kepingin lihat video-video ini selanjutnya di channel saya. Sekian. Thanks for watching.